Disebutkan beliau itu umurnya sekitar 33 tahun saja, malah beliau belum sempat menikah. Karena saking sibuknya beliau dengan ilmu, sehingga beliau terlambat untuk menikah sampai akhirnya datang kematian, tidak sempat beliau menikah. Kalau Imam Nawawi terlambat menikah karena belajar. Kalau kita terlambat menikah karena belajar. Jadi kalau Imam Nawawi itu terlambat nikah karena kesibukannya dalam menuntut ilmu. Saking cintanya dia dengan ilmu, habis harinya untuk ilmu dan ilmu, sampai akhirnya kematian datang kepada beliau. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sekalipun beliau tidak sempat menikah, artinya beliau tidak ada memiliki keluarga, tidak punya keturunan sebagai penyambung amal, tapi beliau punya penyambung amal dalam hal yang lain. Apa itu karya-karya yang beliau tinggalkan? Kitab yang beliau tinggalkan itu menjadi pelajaran-pelajaran yang dilakukan semenjak dahulu sampai sekarang. Ini keutamaan dari kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis Arba'in Nawawi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji secara ringkas dan mengambil faedah dari hadis yang pertama. Dan pada malam ini kita akan lanjutkan Bapak Ibu, yaitu hadis tentang perkara niat, hadis tentang perkara niat. Hadis tentang perkara niat ini adalah hadis yang paling penting dari semua hadis. Karena itu kalau kita buka kitab-kitab hadis Bapak Ibu, itu kita akan temukan hadis ini. Hadis inilah yang akan pertama kita temukan. Karena itu para ulama menyebutkan seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, hadis-hadis Nabi yang menjadi pokok ajaran Islam itu bergabung di dalam 3 hadis. Di semuanya itu hadis Nabi, maka 3 hadis yang menjadi pokok dalam ajaran Islam. 3 lah yang paling intinya. Mana yang menjadi intinya? Yang pertama, hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Kemudian yang kedua, hadis dari Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza. Siapa orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama, fahuwa, maka ditolak. Di hadis yang kedua yang merupakan fondasi agama adalah larangan mengada-ada dalam perkara agama. Maknanya dalam perkara ibadah, cukupkan diri kita dengan apa yang sudah ada, jangan ditambah-tambah, jangan dimodifikasi, dan jangan dibuat cara-cara yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hadis dari sahabat Muhammad bin Bashir radhiyallahu ta'ala, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, mari kita lihat hadis ini. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, qal, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu. Jadi kalau para sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau perempuan radhiyallahu anha, perempuan Aisyah radhiyallahu anha. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman,
Jadi Abu Bakar itu bergelar khalifah. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Bakar. Khalifah itu artinya pengganti. Kenapa Abu Bakar itu disebut dengan khalifah? Karena dia adalah pengganti Nabi dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai seorang Nabi. Kalau sebagai seorang Nabi ada gantinya, la Nabi yang mana. Tapi kalau sebagai seorang pemimpin ada gantinya, itulah Abu Bakar. Jadi kalau Abu Bakar disebut dengan Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul Umar tidak disebut dengan Khalifah Rasulullah, sebab Umar bukan pengganti Rasulullah. Umar adalah pengganti Abu Bakar. Sehingga kalau disebut Khalifah jadinya Khalifatu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Begitu sebutannya. Sehingga Umar tidak memakai istilah khalifah. Umar memakai istilah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, atau bahasa lainnya yang bertanggung jawab terhadap orang-orang beriman. Jadi bukan pemimpin sekedar pemimpin memerintah saja, tidak. Amir itu artinya yang bertanggung jawab. Makanya Umar itu baik ketika jadi pemimpin penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan. Sampai Umar itu pernah ketika beliau berjalan-jalan di tengah masyarakatnya, maka didapatinya seorang ibu yang sedang memasak. Anak-anak menangis. Ya, Umar pada awalnya menjawab, biasa, anak-anak menangis itu biasa. Kalau anak-anak menangis itu biasa. Kalau ibu-ibu menangis, dia ada sesuatu yang luar biasa. Maka Umar pada awalnya biasa saja. Tapi kemudian Umar lewat dalam waktu yang sangat lama, lewat lagi di situ, tanya tuh masih pada ngadu suara anak menangis. Akhirnya enggak waranti menangis kau. Akhirnya Umar penasaran, kemudian mengetok pintu itu dengan seorang sahabatnya, dia bertamu, namanya adalah Asma. Ditanya, kenapa anak menangis? Dia kelaparan. Saya tadi lewat di sini, saya dengar anak menangis. Kemudian saya pergi ke beberapa tempat, kemudian saya kembali lagi lewat sini lagi, ternyata masih tetap menangis. Artinya tidak berhenti menangis. Kenapa seperti itu? Sakit atau apa jawabannya? Ini kelaparan. Bukankah engkau sedang memasak? Apakah masih lama apa yang kau masak? Masih lamakah dia masaknya? Apa kata ibu? Dia tidak akan masak. Jadi bukan lampu masaknya. Kalau lampu masak, berarti mereka masaknya. Itu bukan lampu, Pak. Memang tidak akan pernah masak. Akhirnya apa kata Umar? Kenapa kau katakan tidak akan pernah masak? Memangnya kau masak apa? Engkau lihat sendiri. Maka dibuka oleh sahabat Umar, sampai rumah satu isinya batu. Habis itulah Umar bertanya, kenapa kau memasak batu? Tidakkah ada sesuatu yang akan kau masak? Itu masalahnya. Kami orang miskin, kami payah. Sampai untuk makan sekali takut. Satu itu gara-gara Umar di situ. Saya nanti akan menjadi saksi bahwa dia tidak bertanggung jawab dengan orang yang berpimpin. Mulutmu menggeletik bangunan, menggeletik. Jadi kalau dulu orang biasa kenal nama tapi tak tahu wajah itu biasa dulu. Dulu dah ada
dengan nama Umar. Siapa yang tidak tahu dengan nama Umar? Tapi ketika jumpa dengan Umar, dia tidak tahu kalau itu Umar. Semua ini gara-gara Umar. Aslam ketika itu akan marah kepada ibu. Wahai ibu, hati-hati kalau bicara. Aku kecil Umar. Biarkan dia bicara. Dia berbicara. Teruskan bicara. Dia tidak perhatian kepada manusia. Dia hanya sibuk dengan apa yang di dekatnya saya. Sementara jauh-jauh dia tak tahu. Akhirnya apa kata Umar? Izinkan saya pergi. So kalau lamunan tak kasih kau tak ada solusi. Ambil pamit. Tunggulah di sini sebentar. Saya akan usahakan apa yang bisa saya bawa sini. Ayo Umar. Diikuti oleh sahabat yang bernama Aslam, maka berjalan Umar dengan cepat. Wahai Amirul Mukminin, akan kemana kau? Saya akan mengambil barang makanan untuk berikan. Tidak sekarang kan? Hari sudah malam, tidak sekarang kan, bisa besok. Apa kecil Umar? Wahai Aslam, apakah kau bisa menjamin aku masih punya umur sampai sore? Kalau engkau mau ikut dengan ikut, kalau tidak pulang. Akhirnya kemudian Umar pun pergi ke tempat dia menyimpan bahan makanan. Kalau dia awal pulang, maka dia ambil bahan makanan, dipikul oleh Umar sendiri. Maka Aslam ketika itu berkata, wahai Umar, izinkan saya. Apa kata orang yatim? Saya rakyatmu membiarkan pemimpinnya memikul sendiri bahan makanan. Aku kecil banget. Maka apa kata Umar? Terima kasih wahai Aslam. Biarkan saya memikul. Apakah kau mau memikul beban nantinya? Dipikul oleh Umar dengan menangis. Aslam melihat kejadian. Umar dengan wanita yang keras, yang tegas, tapi punya hati yang sangat lembut, punya jiwa kepedulian yang sangat luar biasa. Malah dia tidak mau ditolong ketika mengangkat beban. Dulu tak ada orang memfoto-foto. Kalau ini pemimpin ada jual ada maki-maki, tapi foto situ. Sedang maki itu foto. Sudah jadi foto itu, nak jual dia. Ini ketika maki itu berlalu. Nampak kurang. Nah sampai akhirnya ketika sampai di rumah itu, ditutupnya pintu, terkejutlah wanita itu, dibawa bahan makanan, dimasaknya sendiri oleh rumah. Biasa masak. Dimasaknya. Kemudian selesai masak, disuapinya anak-anak, dibangunkan anak-anak disuapi, anak kalau disuapi anak-anak itu galak kaya misalnya apa dikata ibu. Alangkah baliknya seandainya bukan Umar yang jadi pemimpin, tapi engkau yang jadi pemimpin. Alangkah baiknya bukan Umar yang jadi pemimpin, tapi engkau yang jadi pemimpin. Ambil betul itu Aslam kecil. Jadi boleh Umar itu ambil kecil, tapi dilarang oleh teman. Dia tidak jadi. Apa kata Umar? Wahai aku tinggalkan persediaan bahan makanan cukup untuk beberapa bulan ke depan. Tapi kalau seandainya engkau butuh waktu dalam waktu yang lebih cepat dari bulan itu, silakan datang. Silakan datang ke tempat Amirul Mukminin dan di situ kau akan berjumpa dengan rakyat. Jadi Umar tak ada berkenalkan diri, aku Umar tak. Silakan nanti datang ke tempat Amirul Mukminin di rumah dan akan berjumpa di situ bersama Allah dengan itu yang Amir itu baik. Amir itu artinya apa? Orang yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Jadi Amir itu tidak sekedar makhluk itu Amir.
ambil gua ikut satu orang pun tak menjawab gua. Kalau orang pun tak selesai, aku negara dosa itu yang ambil. Itu makanya umat itu lebih nyaman dipanggil dengan ambil supaya apa? Supaya tarasul itu jabatan bukan fasilitas, tapi jabatan itu adalah beban. Umat itu jauh dari kemewahan umat. Satu sahabat. Malah ketika orang Persia, Kisra Persia, kemudian di Romawi datang menemui Amirul Mukminin, dia kira umat itu tinggal di sebuah istana dengan pengawal yang lengkap yang berlapis-lapis. Yang umat ketika itu sedang lalu di bawah di pondok-pondok yang atas tidurnya itu adalah pelepah kurma sampai berbekas di tangannya. Akhirnya apa kata pemimpin Romawi itu? Kalau mau dia itu pemimpin kalian banyak maju kalian. Nah, baik sekali rahimahullah. Makanya umat itu lebih nyaman dengan sebutan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu artinya adalah yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang beriman. Nah, apa kata sahabat Umar bin Khattab menyampaikan ucapan Nabi ini didengar oleh Umar. Apa ucapan Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan dapat sesuatu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niat. Bisa jadi perbuatannya sama tapi di dalamnya berbeda. Di luar sama, di dalam berbeda. Kemudian Nabi mengatakan lagi, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, artinya tidak motivasi yang lain, tapi karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasul. Artinya apa? Dia dapat pahala yang sempurna. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia, dia hijrah bukan untuk Allah dan Rasul, bukan karena agama yang hijrah, tapi karena dunia. Bakok pindah-pindah ke situ tuh orangnya situ orangnya taat, di situ orangnya begini begitu. Kalau di situ tinggal daerah suka itu iman yang jiwa, itu kata Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasul, bakok situ pencarian duit. Sama apa ya? Aku pernah ketika suatu orang yang mengangkat uang, tunggu tanya, di mana Pak ini karena jauh? Lain masih di situ, tanya di satu bank, di bank konvensional. Masih di situ yang karena jauh Pak. Tidak ada sekarang, tidak alhamdulillah. Bapak ada situ yang depan, buat tanya kok. Ici aku, di karena jauh, tak aku naik, Pak. Itu. Bapak ada situ yang karena jauh Pak. Ada banyak. Kita apa yang ada Islam? Oh itu sebabnya. Ternyata penyebabnya meninggalkan toko bukan karena dia tahu itu buruk, bukan, tapi karena gajinya. Kalau karena gajinya, kasih tunjuk. Siapa yang hijrahnya untuk dunia, yang dicarinya awimro'atin yang kibuha, atau perempuan yang akan dinikahinya. Jadi dulu ada kejadian, sebagaimana kita sampaikan kemarin. Ada di antara sahabatku yang hijrah, itu penyebabnya dekodusi dekat ujungnya paino.
hijrah ke Madinah. Kalau nyo tak baik, tentulah berusi. Sementara nyo lah minta. Akhirnya aku pilot cik tu asal tu. Dan dia baik kan sama je orang baik. Kalau awak dan tak tahu macam ni orang tu kan sama sesuatu tu. Tu baik kan sama baik satu je. Tapi yang menjadi penyebab baik tu apa? Itu yang dia. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa orang yang hijrahnya karena dunia yang mengajak atau perempuan yang akan dinikahinya berusia, maka Nabi mengatakan hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Hadis ini ini hadis yang memberikan pelajaran besar bagi kita. Jangan tertipu dengan yang dibuat. Ingat baik, orang yang melakukan amal, si A beramal, si B beramal persis sama amalnya, tapi belum tentu niat sama. Kita tidak tahu isi niat orang. Yang tahu niat itu siapa? Allah dan yang bersangkutan. Kalau amal itu nampak, kalau niat itu adalah amalan hati. Niat itu amalan hati. Karena itu niat itu bukan ucapan, ucapan itu hanya untuk menguatkan niat. Yang niat sebenarnya niat itu sengaja aku akan itu. Sengaja aku solat zuhur ambil rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Bukan itu niat. Yang niat itu apa? Itu tagak awak awak ka solat hati awak pengijian awak ka solat awak tujuan karena itu. Bukan sengaja aku. Ada demikian pula seseorang melakukan amalan-amalan yang baik. Semua amalan seperti itu. Jadi ucapan itu hanya untuk lebih menguatkan niat. Adapun yang niat itu sendiri bukan ucapan itu. Bukan ucapan itu sendiri niat. Sama misalnya ada orang yang mengucapkan sesuatu tapi yang hati tak ingin tahu. Ada anak-anak dia tak ingin sembahyang. Anak-anak dia tak mau solat lagi. Nah, gua kecil dulu, anak sembahyang saja. Macam ni, sengaja aku kecil. Lebih-lebih waktunya baca sengaja aku. Solat subuh. 2 rakaat karena Allah tak pasuh itu solat. Okey tak lah. Sampai sudah 4 tanya kamu. Nyoba baca sengaja aku. Lain nyoba niat. Banyak tak. Niat itu sebenarnya perbuatan hati. Kalau model itu tak banyak ia membaca ucapan niat bukan niat. Tak masalah seseorang nyoba niat dalam hati tu nyokuean atau nyolafaskan supaya tak kuih tangannya nyokuekan dengan ucapan tak masalah. Tapi yang niat itu sendiri bukan ucapan. Memang ada ibadah tertentu yang niat itu supaya dalam niat itu harus ditambah dengan ucapan. Tapi bukan niat. Apa contohnya? Haji, umrah, niat itu dibantu dengan nafas. Tak ada ketika berniat umrah itu pak lah, kalau baca niat lain, tak berniat mulai. Tak ada.
Selesai. Tak. Kamu setiap membimbing jamaah itu bagi selalu bicara itu. Apa itu? Awak kabani muagai. Lah tolong fokus dulu. Tolong tinggal dan lain yang macam-macam habis depan itu. Dan sedang bercerita pada tidak cerita. Awak kabani muagai ikut tujuan inti awak kembali kuat. Dan kematan bakal lakukan di Madinah itu bukan tujuan inti, itu tambah-tambahnya. Ikut dan pokoknya. Lah fokuslah. Bapak Ibu pasang niatnya. Pasang niat di hati, Bapak Ibu akan memasuki ibadah umrah. Pasang niatnya. Alah Ustaz, ikut dia baru tutup nafasnya. Jadi tidak langsung nafasnya, tapi niat di hati dulu, sesudah itu baru dikuatkan dengan nafas. Niat. Tanamkan di hati. Masuk ke dalam hati, sesudah itu baru dikuatkan dengan ucapan. Baru dituntut labbaik Allahumma umratan. Nah, semenjak Bapak Ibu berniat dan menafaskan yang tadi, maka Bapak Ibu sudah masuk ke dalam ibadah umrah dan sudah mulai berlaku semua larangan-larangan di belakang. Memang atau di dalam ibadah itu yang niat itu dilafazkan seperti umrah, seperti haji, termasuk kurban. Di antara bentuk lafaz kurban itu tadi, ketika orang menyerahkan itu dikecian, ambo satu kurban, tidak perlu sengaja aku kurban. Itulah dia, ambo satu kurban pak. Itulah dia namanya. Adapun niat yang sebenarnya niat yang dewa cuma supaya dalam ditambah dengan ucapan. Tapi yang niat bukan ucapan. Niat itu adalah perbuatan hati. Nah, semakin benar niat seseorang, semakin besar pahalanya. Karena itu bisa jadi orang melakukan amal sama, amalnya sama persis. Sama persis, tak beda ya. Tapi pahalanya belum tentu sama kok. Sama-sama melakukan amalan yang sama, tapi pahalanya belum tentu sama. Kalau di awal, kalau sama belajar, sama pahalanya kan itu kan? Itu di awal, Allah tak. Sama amalannya, sama pahalanya belum tentu. Apa dia tahu yang membedakannya? Niatnya. Kalau niatnya full murni Allah tak bercampur, tak bercampur dengan. Makanya hati. Ibu kalau kau ibaratnya niatkan untuk memenuhi hak seorang mukmin. Waktu kan orang ikut sunnah Nabi, disuruh oleh Nabi, hakul muslimi adal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam. Salah satunya kok ijabatul dakwah, memenuhi undangan. Ajar dulu ni yang lain kok beberapa dewa lah tak payah sangkan buat itu je. Sadar. Jadi memenuhi barangnya boleh kerana sadar. Sadar pula dibukti orang tidak begini kok. Dari buku orang pilih sadar boleh tak lupa. Lampir segan. Seakan tahu ada baik. Duluan dakwah berada. Oh, dia baik. Kini anaknya berada tak dibawa sadar. Itulah kata. Jadi setan itu cerdas sekali. Ketika awak tak bisa menghalang beribadah,
Mana biasa Pak? Ketika setan tidak bisa menghalangi awak beribadah, setan tidak putus asa, dia masih punya cara lain. Apa cara? Dipadatkan ini. Nyuri awak setan. Sehingga yang tadinya murni untuk beribadah, akhirnya berubah. Mungkin ada juga ibadahnya, tapi lagi jujur dan juga tidak itu. Nah, Bapak sekalian, begitulah hebatnya setan, begitulah hebatnya iblis. Ketika orang tidak bisa dilarangnya melakukan amal soleh, awak dihalangi untuk beramal, ternyata tidak bisa awak dihalangi. Aku kayak putih sultan, ini main ini. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang apabila sahabat Muawiyah membaca hadis ini, disebutkan beliau pingsan. Saking ngirinya beliau ketika beliau membaca dan mendengar hadis itu, seolah-olah beliau merasakan bahwa hadis itu menegur beliau, padahal beliau tidak seperti itu. Bayangkan sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu diswahyu adik ipar Nabi, karena kakak perempuannya namanya Ramlah yang biasa juga dikenal dengan Ummu Habibah, istri Nabi, itu kakak perempuannya. Artinya yo adik ipar Nabi, penulis wahyu, tapi tahu tak apa itu. Beliau setiap membaca atau mendengar hadis Nabi tentang 3 golongan orang yang berada di dalam ketaatan, tapi justru mereka pertama dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Makin sejahtera berperang di jalan Allah, tidak takut mati, pokoknya luar biasa suaminya. Nah, sampai akhirnya nanti di akhirat Allah tanya kepada dia, wahai hamba, kenapa engkau mau berperang, mengorbankan nyawamu? Maka apa kata orang itu? Apa kata orang itu? Dia berkata ketika itu, aku berperang untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Dan lain, aku berperang supaya Kau ridho Kamu. Ingin dapat apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berperang supaya kamu disebut pemberani, supaya kamu disebut pahlawan, supaya kamu disebut orang yang membela agama, orang yang peduli. Dan kamu sudah dapatkan semua itu. Kamu sudah dapatkan semua itu. Tak ada pesannya. Aku dan dia dua-dua tak ada pesannya. Karena laku. Aku juga. Karena kamu sudah dapat apa yang kamu harapkan, maka tidak ada bagian di situ. Akhirnya orang itu dilempar ke dalam api. Kemudian yang kedua adalah orang yang berinfak, bersedekah. Pokoknya dia 7 amalan joharat, 7 binti, 1 lewat katanya kali dalam. Kemudian di akhirat ditanya oleh Allah, wahai hamba-Ku, kenapa Engkau mau mengeluarkan hartamu? Bukankah kamu telah mencarinya, telah sampai mendapatkannya? Kenapa kamu mau mengejar, mau memberikan, mau mengeluarkan di jalan-Ku? Maka apa kata hamba itu? Dikasih dia kesempatan berbicara. Masih dia kesempatan memberinya mengecek Allah. Allah yang kasih kesempatan. Maka dia pun berkata, saya berinfak itu murni untuk dapat pahala dari kamu.
Ambo berwakaf wa murni supaya mainin pahaluan kamu ya Allah. Jawabnya seperti itu. Kemudian Allah berkata, kadzabta, kamu dusta. Kamu mengeluarkan harta itu bukan itu, aku tahu. Kamu supaya disebut dermawan, supaya orang simpati kepadamu, supaya orang takut denganmu, supaya orang memuliakanmu, supaya kamu disebut sebagai orang yang baik, orang yang berguna, dan semua sebutan-sebutan itu sudah kamu dapatkan, sudah lengkap. Maka tidak ada bagian di sini, tidak ada bagian di sini, tidak ada bagian. Karena kamu sudah mendapatkan apa yang menjadi niatmu, maka tidak ada bagian. Akhirnya orang itu dilemparkan ke itu yang ketiga, aku peringatan termasuk bagi guru, termasuk orang yang mengajarkan agama, mengajarkan Quran. Allah tanya kepadanya, kenapa kau mau mengajarkan Al-Quran? Kenapa kau mau berlelah, bercapek-capek, berletih-letih, pergi ke sana, pergi ke situ? Kenapa? Ketika itu Allah masih kasih kesempatan untuk bicara. Saya seperti itu ya Allah, karena aku ingin agamamu dikenal oleh orang. Engkau dikenal oleh manusia, namamu diagungkan, engkau diibadahi. Apa kata? Kadzdzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut adil, supaya kamu disebut dapat ini, supaya kamu dapat ini. Kadang-kadang berpikir, tapi pikir. Kadang membingungkan Pak, indah kali tadi ini yang dia tulis dan ada sedih dia tulis dan tak mungkin ada. Kalau itu cuma intinya jangan sampai itu menjadi tujuan. Kalau itu menjadi tujuan awal. Kadang-kadang pada kamu ada kadang-kadang upaya suatu tampil. Pada suatu tampil, jauh upaya. Mohon maaf, kadang-kadang orang tak fikir. Tak barakah. Mulai balik tapi tak barakah. Itu sih dikubur. Aduh, kalau satunya dapat jawab dunia, takut wak besok dan dapat jawab lain. Para mampu doakan dulu. Itu yang kadang kita khawatirkan. Itu yang kadang-kadang bercemas. Tapi tidak boleh menilai ulang itu kita. Misalnya kalau ada kadang-kadang itu sebagian ulang, sebagian mengurus, sebagian jemaah, ustaz isi tak bikin. Malu ada tertulis di depan kita. Kalau memang itu niat Allah akan bisa dicuci. Orang bisa dicuci, tapi Allah tidak akan bisa dicuci. Kadang kita dipikir, tapi dipikir, aduh masuk ke dalam pikir. Maka ada meninggal setiap bercerita tentang seorang dari ada bertambah banyak dari inspirasi dari beliau secara background pendidikan umumnya, pertama SMA, kemudian kuliah di pertanian. Tapi kiprah dakwahnya luar biasa kiprah dakwahnya. Ustaz yang disatu meninggal di hari Jumat jam 8 pagi di rumah sakit yang sini. Beliau pun aku kenal sebagai orang yang multi talenta.
seorang motivator, dan seorang pengusaha. Aku pernah mendengar cuplikan kajian beliau. Aku bicara, seorang ustaz itu harus kaya. Sebab apabila dia tidak kaya, dikhawatirkan dia akan menjadikan dakwahnya sebagai mata pencaharian. Dan itu kedua jadi imam yang keempat itu, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka adalah orang kaya. Kenapa? Karena ulama apabila miskin, apabila ulama itu dan ulama biasa, mufti itu yang memutuskan fatwa. Sampai Imam Malik menetapkan apa syarat dari mufti. Syarat dari mufti di samping punya keilmuan yang dalam, apa syaratnya? Kayu. Sampai Imam Malik ditanya orang, engkau ada dosa engkau mana mufti kau syaratkan harus kayu? Aku kesian. Aku khawatir kalau mufti itu miskin, bapak dia. Coba lah, kalau ahli fatwa itu miskin, ya, kau model, bau. Aku harap kau ada ibu yang di sebelah aku harus kita ya, bau kau. Kalau model kau makhluk berubah itu kan. Kalau tadi haram, tapi dia ada penalti makhluk kan. Artinya ayo tambah sekian puluh juta. Aku baru punya kalau model ya. Kalau model Anwar. Ingat baik, binti itu bisa mengubah orang. Binti itu bisa mengubah orang. Gaya menginjil saja orang bisa mengubah binti. Ketika miskin, binti cara menginjil. Ketika kayu, model cara menginjil. Mana gaya duduknya mengubah? Baca duduk kayu. Baca duduk. Ada yang bisa cepat. Gaya duduk kayu. Gaya menunjuknya bisa berubah, gaya menunjuknya berbeda. Makanya ini bisa berubah. Aku terkadang itu makanya mau bisnis. Jadi aku beliau lengkap Ustaz ini bisa usul mantan Ketua Basnas Utama.